Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 9. Salam sehat untuk kalian semua. Ya. Bila diibaratkan melangkah, ini adalah langkah kalian terakhir di kelas 9 di jenjang pendidikan tingkat SMP. Ya. Mudah-mudahan apa yang akan kalian laksanakan semua berjalan lancar, berlangsung lancar, mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terkait kegiatan kalian. Ya, kalian masih ada 2 kegiatan lagi, yaitu kegiatan ujian sekolah praktik dan ujian sekolah tulis. Ya. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang kegiatan ujian praktik. Ya. Ujian praktik adalah praktik yang akan kalian laksanakan berdasarkan teori-teori yang kalian dapatkan selama 3 tahun di SMP Negeri 196 Jakarta. Ya, jadwal sudah Ibu share di grup kelas Bahasa Indonesia. Ya, di kelas kalian masing-masing itu bisa dicek, ya, dimulai dari kelas 9A sampai 9E, kegiatannya apa saja, mata pelajarannya apa saja, itu sudah tercantum semua, ya. Nah, berkenaan dengan kegiatan ujian praktik ini, ya, mengapa Ibu sampaikan melalui video? Karena kita masih PTM 50%, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Ibu khawatir informasi yang akan Ibu sampaikan tidak kalian terima semua atau menerimanya tidak lengkap. Makanya Ibu buat video ini ya supaya kalian bisa mengulang kembali penjelasan apa yang nanti akan Ibu paparkan. Ya. Ujian praktik akan dilaksanakan dari mulai hari Senin 14 Maret 2022 sampai dengan hari Jumat 18 Maret 2022. Nah, pada waktu sosialisasi ke orang tua kalian dan ke kalian sudah Ibu sampaikan dibagi menjadi 3 sesi. Tapi setelah berbagai pertimbangan ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu pukul 7 sampai 9 adalah nomor absensi 1 sampai dengan 18. Sesi kedua pukul 9 sampai pukul 11, nomor absensi 19 sampai dengan 36. Nah, sesi 1 dan sesi 2 itu bila dilakukan hanya 1 mata pelajaran, ya. Nah, karena ada 7 mata pelajaran yang diuji praktikan, maka ada 2 hari yang setiap kelas itu 2 mapel. Nah, untuk yang 2 mapel itu contoh ya, Ibu contohkan di kelas 9A di hari Senin itu jam pertama adalah pendidikan agama, jam kedua adalah prakarya. Nah, di kedua mapel ini kalian yang sesi 2 tidak datang pada saat pukul 9, tapi semuanya datang pukul 7. Ya, itu jadwalnya dimulainya pukul 7, ya. Tetapi kalian usahakan 10 menit sebelum pukul 7 kalian sudah di sekolah. Nah, teknik yang 2 mapel ini semua ya, khusus kelas 9A sampai 9E itu pasti ada 2 hari itu 2 mapel. Ya, tekniknya adalah untuk yang 2 mata pelajaran yang jam pertama pendidikan agama, ya contoh ya di kelas 9A pendidikan agama, yaitu sesi 1 yang datang nomor 1 sampai 18 mengikuti ujian praktik agama, sedangkan nomor 19 sampai 36 mengikuti kegiatan praktik prakarya. Waktunya sama-sama pukul 7 sampai 9. Nanti setelah selesai yang bahasa Indonesia yang prakarya ke agama, yang agama ke prakarya. Ya. Jadi satu sesi itu bertukar mata pelajaran. Ya. Begitu seterusnya. Nanti kelas 9, kalau kelas 9C itu jam pertama IPA,
Jam kedua bahasa Inggris sama juga seperti itu. Jadi untuk yang 2 mapel semua siswa datangnya pukul 7 kecuali kelas yang hanya 1 mapel. Kalau 1 mapel datangnya sesuai dengan waktunya. Sesi 1 datang pukul 7, sesi 2 datang pukul 9. Itu yang harus kalian perhatikan. Sedangkan untuk ruangan ujian, ya, untuk ruangan ujian tidak di kelas kalian masing-masing, tetapi nanti di lantai 2 itu nanti ditentukan ruang bahasa Indonesia, ruang IPA, kalau untuk IPA di lab IPA, ruang bahasa Inggris, ruang prakarya, dan seterusnya. Ya, nanti ada hal-hal yang kalian kurang paham, boleh tanyakan langsung di grup WA kelas masing-masing. Ya. Nah, satu lagi penjelasan tentang ujian sekolah tulis. Seperti Ibu sampaikan waktu itu, ujian sekolah tulis itu harusnya waktu itu secara daring dari rumah. Tetapi ada surat edaran terbaru, ternyata harus daring tapi di sekolah. Ya, anak-anakku ya, kelas 9 di sekolah. Jadi kalian melaksanakan ujian sekolah tulis di sekolah. Karena akan dilaksanakan tanggal 28 Maret, itu nanti akan dijelaskan lagi ya. Nanti ada perubahan-perubahan akan Ibu sampaikan lagi ya. Sekali lagi dicermati jadwalnya, jangan sampai salah jadwal ya, perhatikan waktunya. Selesai ujian praktik tanggal 18 Maret ya, kegiatan kalian dilanjutkan dengan pembahasan kisi-kisi ujian sekolah ya. Waktunya 1 minggu ya, dimulai tanggal 21 sampai dengan 25 Maret pada saat pertemuan tatap muka terbatas 50% ya. Hanya pada kegiatan PTM terakhir kalian di SMP Negeri 196 Jakarta ini, Ibu buat jadwalnya selang-seling ya. Jadi Senin kelompok 1 nomor absensi 1 sampai 18. Selasa kelompok 2 nomor absensi 19 sampai 36. Rabu, Kamis, Jumat begitu selang-seling sampai terakhir di tanggal 25 Maret 2022 berakhir sudah pembahasan kisi-kisi. Ibu berharap pada saat pembahasan kisi-kisi ini baik yang PTM maupun PJJ semua mengikuti dengan cermat ya. Ini sebagai modal kalian untuk mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Mengapa? Karena ujian sekolah dan ujian praktik ini untuk nilai ijazah kalian. Jadi berilah nilai yang terbaik kalian selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 196 Jakarta ya. Nah, setelah pembahasan kisi-kisi selama seminggu, langkah kalian yang terakhir adalah ujian sekolah. Dari tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April jelang bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan semua kegiatan kalian telah selesai ya. Apa yang harus kalian persiapkan selama ujian sekolah? Nah, yang perlu kalian ingat, ujian sekolah ini dilaksanakan secara daring, tapi bukan daring dari rumah, tapi daring di sekolah ya. Nah, selain yang belajar, yang harus kalian siapkan adalah handphone ya atau laptop, begitu juga kuota internet yang cukup ya. Jadi selama seminggu itu usahakan HP kalian digunakan hanya untuk hal-hal yang penting saja, khususnya ujian sekolah ini ya. Paket internet juga dimanfaatkan secara hemat ya, kecuali mungkin di rumahnya yang ada wifi ya, itu bebas di rumah. Tapi di sekolah usahakan HP, laptop ya, itu juga baterainya harus penuh juga, harus bawa kabelnya itu juga disiapkan.
Nanti untuk kabel yang untuk di kalian penyambung listriknya nanti disiapkan oleh sekolah. Ya, jangan sampai lupa membawa casan HP kalian. Karena itu kan dilaksanakan dari pukul 7 sampai pukul 11. Jadi agak cukup lama waktunya. Ya. Nah, selain itu juga selain HP, laptop, paket internet ya, yang perlu kalian ketahui ya, ujian sekolah ini ya, ruang ujiannya menjadi 10 ruang. Ya, jadi setiap kelas dibagi menjadi ruang. Jadi nanti ada ruang 1, 2 sampai 10. Sesuai dengan urutan kelasnya. Kelas 9A berarti ruang 1, ruang 2. 9B ruang 3, ruang 4. Berarti kelas 9E, kelas terakhir di urutannya, berarti ruang 9 dan ruang 10. Nah, kalian juga duduknya tidak bebas. Jadi duduknya berdasarkan nomor ujian kalian masing-masing. Ya, nomor ujian berurut ya. Karena kelas 9 ini berjumlah 179 siswa. Nah, itu nanti nomornya akan Ibu berikan nomor ujiannya nanti jelang ujian sekolah. Nomornya dimulai dari berapa? Berarti dari 001 ya, dari 9A. 05 kode wilayah, 906 terus 001. Nomor 05 906 itu semua sama, hanya yang membedakan 001, 002 dan seterusnya. Sampai yang terakhir di kelas 9E, siswa terakhir, urutan terakhir adalah nomor 179 ya. Nah, selain itu juga ya, untuk duduk kita tetap melaksanakan prokes ya. Tetap protokol kesehatan tetap kita terapkan secara ketat ya, anak-anakku ya. Nah, setelah itu untuk ujian ini, untuk ujian tulis ini nanti semuanya masih melalui aplikasi Pijar atau di Google Form. Nah, kalian semua mengerjakan menggunakan HP masing-masing untuk pilihan ganda, tetapi untuk uraian secara manual di kertas folio bergaris. Jadi tetap kalian harus membawa pulpen, membawa pensil, penggaris, alat tulis kalian harus lengkap ya, karena mengerjakannya untuk uraian di folio bergaris ya. Nah, jadwal nanti akan Ibu share jelang ujian sekolah, atau paling tidak setelah ujian praktik akan Ibu share ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi ya, karena kan untuk ujian sekolah, untuk kegiatan kalian kelas 9 ini ada beberapa kali perubahan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Tetap siapkan diri kalian ya. Ibu ulang-ulang berkali-kali, kalian belajar, tingkatkan ibadah kalian dan jaga kesehatan. Untuk hasilnya serahkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya, semoga semua kalian sukses ya, menempuh pendidikan kalian, melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.